Hai semua, balik lagi sama saya di Tom Tech dan kali ini akan mengupdate seputar cryptocurrency mengenai koin XRP. Nah, sebelum saya masuk di pembahasannya, di sini saya akan share kepada kalian dulu untuk Fear and Greed Index saat ini sekarang kita di Extreme Fear di 21. Nah, untuk Bitcoin Rainbow-nya juga sekarang ini kita sudah di bawah juga ya. Di hold dan ya kita tunggu sih, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa masuk di sini still keep-nya itu agar kita bisa buy gitu di minggu depan. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa stabil dan bisa terangkat lagi nih guys. Oke, mungkin ya perkiraan saya mungkin bisa sampai di still chip-nya sih gitu. Oke. Sekarang price XRP ini di ranking 8 ya, dan lagi turun ini sekitar 0,04%. Dan di sini untuk Twitternya sendiri ini mengenai update ODL-nya yang dimana ini adalah Global Payment Network untuk finansial institusi gitu. Nah, ini sebenarnya untuk nggak terlalu apa banget sih, dia nggak ada share-share mengenai sidangnya gitu. Dan saya lupa itu nama pengacaranya siapa. Di situ dia sering share mengenai jadwal persidangan XCC sama XRP ini. Nah, di sini ada berita yang nggak enak sebenarnya, tapi ada berita buruk dan baiknya juga sih. Nah, di mana di sini ada Bitcoin Whale itu mulai transfer Bitcoin Base senilai segini saat pemegang Ethereum dan XRP besar muncul. Kenapa muncul? Oke, saya akan langsung masuk di pembahasannya di sini. Di mana di sini ada pause XRP itu memindahkan token senilai beberapa juta saat berjuang mendekati $1. Nah, sebenarnya di sini ini ya, salah satu transfer utama itu sekitar ini. Yang transaksikan antara dompet yang tidak dikenal, sebelum itu transaksi serupa terjadi lagi. Gila banget sih transaksinya. Dan sini lagi ada dilakukan ke bursa FTX dan Bithumb, di mana pertukaran CryptoGoPax melakukan transfer senilai ini ke FTX. Dalam transfer lain ada juga 70 juta ya XRP ditransfer secara internal antara Bithumb. Dan ini adalah whale-nya. Ini saat pemegang Ethereum dan XRP itu besar muncul. Dan ini adalah kemunculan mereka. Dan tahun terkuat Ripple yang pernah ada. Ini adalah hanya pernyataan sih gitu, pernyataan dari Garling House-nya. Dan untuk pergerakan harganya sebenarnya masih belum ada juga sih. Nah, tapi di sini sebelum saya masuk di berita buruknya, mana di sini sebenarnya Ripple melepaskan 1 miliar XRP dari escrow saat dimulai 2022. Mereka ini sekarang lagi pindahkan token XRP-nya itu bukan dari Amerika, mereka pindahkan di Korea ya kalau nggak salah. Jadi mereka sengaja pindahkan ke Korea dan beberapa negara lainnya karena sehingga bisa mendongkrak harga XRP ini nanti. Jadi nggak ada pengaruhnya sih untuk Amerika juga. Jadi ini salah satu berita positifnya. Sini ada. Dan ini adalah kabar bagus untuk XRP untuk kita ya. Nah, jadi selanjutnya di sini ada gugatannya itu atau kasus XRP ini lagi-lagi diperpanjang nih guys. Saya nggak tahu ini maksud dari Axis ini seperti apa, tapi ini akan selesai pada April katanya. Jadi begini cara akhirnya bisa dimainkan. Nah, ini kan sebenarnya Axis ini sudah tahu kalau XRP ini bakal menang, tapi mereka masih belum membuat keputusan juga. Mereka terus mengatakan ini itu, sehingga XRP ini lama-lama kasusnya nggak pernah selesai gitu. Tapi dilihat dari 3 artikel ini sebenarnya itu memang sangat bagus sih. Walaupun transaksinya nggak bisa dilakukan di Amerika, tapi mereka bisa lakukan di negara lain. Mudah-mudahan pada bulan atau pada tahun ini harga XRP itu bisa benar-benar naik. Karena memang ini adalah Ethereum, di mana kemarin itu ada Wrap XRP ya, yang berjalan di atas Ethereum. Artinya memang mereka akan mulai pergerakan untuk price XRP ini pada tahun ini. Apakah di bulan 1, bulan 2, kita tunggu aja nih guys. Dan ini ya saya nggak terlalu peduli untuk kasus yang akan diperpanjang ini karena memang sekarang mereka lagi berupaya untuk melakukan transaksinya di luar Amerika seperti itu. Nah, sekarang ini saya akan masuk di chartnya. Oke. Jadi untuk secara tren sebenarnya XRP ini sekarang sudah peak dari ini ya, trend line. Ini adalah saya menggunakan trend frame weekly.
Jadi untuk trendline-nya sendiri sebenarnya sudah nih sudah break, dan sekarang kita berada di bawah trendline untuk bullish-nya. Namun dari sebenarnya di sini juga ada indikasi kemarin ya, ini adalah double top sehingga dia bisa break jatuh ke bawah, dan sekarang dia mau mencoba untuk break di area ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk di time frame daily. Nah, time frame daily ini sebenarnya ada dua pattern yang saya katakan ini akan valid ya. Yang pertama ini saya akan katakan sebagai ini double bottom. Ini kalau dia break dari area ini, maka dia bakal naik sampai di harga ini sekitar 1,3 US dollar. Namun jika tidak, mungkin akan masuk di pola falling wedge. Oke, seperti ini. Contohnya dia mantul lagi nih, masuk sini. Dan ketika dia bisa masuk di sini, dia akan break dari titik resistennya. Setelah itu dia break dari garis trendline. Setelah itu dia harus break di sini agar bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Dan untuk titik belinya sebenarnya kita bisa tunggu di area ini. Kalau dia break di sekitar area ini, kita bisa beli. Dan ini adalah rata-ratanya aja sih, bisa kalian beli di sini. Atau bisa di atas ini juga. Sekitaran ini aja. Ini adalah daerah titik aman untuk beli XRP ini sendiri. Nah, jika mau lebih aman lagi ya bisa sebenarnya di sekitaran ketika dia break dari area resistannya, di sekitaran 1,06 dolar. Nah, jadi kita dia falling wedge pattern, dan kita tunggu aja untuk pergerakan harga XRP-nya karena memang dari secara fundamental itu ada good news yang sangat bagus. Namun karena gugatannya diperpanjang itu orang sudah bosan juga sih untuk mendengarkannya. Oke, jadi sampai di sini bisa saya bahas dulu untuk XRP, dan see you next time.